Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, 2 Tawarik 20 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. DK person, orang kunci. Apakah dalam hidup ini saudara memiliki orang-orang yang saudara andalkan ketika saudara mendapatkan masalah? Entah itu masalah kehidupan, entah itu masalah sakit penyakit. Tapi ada orang-orang yang selalu saudara andalkan sebagai orang kunci, sebagai orang-orang yang mampu untuk menyelesaikan, mengeluarkan saudara dari masalah yang saudara hadapi. Ayat yang kita baca tadi. Ketika itu orang-orang datang untuk memberitahukan Yosafat, Raja Yehuda, di mana ketika dia memimpin Yehuda dan Yehuda mencapai kejayaannya. Tetapi ketika itu orang-orang datang dan memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar, 3 kerajaan besar datang untuk menyerang dia. Saudara-saudara, 3 kerajaan besar ini datang dan ingin menghancurkan Yehuda. Ini berarti Yosafat dan rakyatnya berada dalam keadaan seperti seorang tua yang dia berusaha agar rumahnya tidak hancur diterjang badai seroja. Atau bisa juga ini seperti seorang anak kecil yang dikejar sekumpulan anjing. Tidak ada cara untuk lolos. Ketika orang-orang ini datang dan melapor pada Yosafat, Yosafat menjadi ketakutan. Sebagai manusia, tentu dia menjadi ketakutan karena dia menghadapi laskar yang besar dari 3 kerajaan yang akan menyerang Yehuda. Pastilah dia akan hancur. Saudara-saudara, disinilah tanggung jawab Yosafat sebagai raja dan terhadap rakyatnya diuji. Bagaimana dia harus menghadapi 3 kerajaan besar yang menyerang dia. Tentu saudara, ada banyak cara yang bisa diambil. Yang pertama, dia bisa memanggil utusan lalu mengutus kepada 3 kerajaan yang akan menyerang dia. Dia bisa datang mengutus utusan dan datang berkata, jangan serang kami. Ayo berdamai. Ayo kita bekerja sama. Kita bersatu. Tapi saudara, tentu saja itu tidak bisa datang dengan percuma. Tentu saja harus membawa uang. Dan dia harus berjanji untuk memberikan upeti kepada kerajaan yang akan menyerang dia. Lalu cara yang kedua, di sekitar Yehuda ada kerajaan-kerajaan yang lain. Ada juga kerajaan Israel. Dulu mereka pernah join, lalu berpisah. Dia bisa mengajak kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya untuk membantu dia. Dan sekali lagi saudara, tentu saja harus membawa uang. Dia harus berjanji untuk memberikan upeti kepada mereka setiap tahun atau setiap bulan. Tetapi saudara, ayat kita tadi bukan itu yang dilakukan oleh Yosafat. Tapi ayat yang ketiga mengatakan Yosafat menjadi takut, lalu dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Aduh saudara, ini seperti cara seseorang yang sudah putus asa, yang tidak memiliki cara yang lain, sehingga hanya bisa datang untuk mencari Tuhan. Tetapi saudara-saudara, pada saat seperti itu, cara yang sepertinya terlalu remeh, cara yang sepertinya tidak berarti, seperti orang putus asa. Tapi justru inilah cara yang paling berhikmat. Inilah cara yang paling bijaksana. Ketika dia tidak mampu menghadapi segala hal dalam dunia ini, ketika dia tidak mampu menghadapi serangan dari kerajaan-kerajaan ini, bukan hal lain yang dia lakukan, tapi dia datang mencari Tuhan. Yosafat lalu berseru kepada seluruh rakyat Yehuda untuk berdoa dan berpuasa. Sesudah itu Yosafat sendiri berdoa. Dia berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami. Saudara-saudara, siapa nenek moyang Yosafat? Abraham. Di sini sebenarnya Yosafat ingin mengingatkan kepada Allah bagaimana janji Allah kepada Abraham, bahwa Allah akan membuat mereka menjadi bangsa yang besar. Kalau sampai Allah lupa janji itu dan mereka tidak menjadi bangsa yang besar, lalu bagaimana Mesias akan hadir? Saudara-saudara, disinilah kita bisa melihat hikmat dan kebijaksanaan dari Yosafat. Ketika dia mengalami masalah yang begitu berat,
Dia bukan lari kepada manusia. Dia bukan lari kepada kerajaan-kerajaan yang lain. Dia bukan datang untuk mempersembahkan upeti kepada kerajaan-kerajaan itu. Tapi dia datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam hidup ini, apakah saudara juga memiliki masalah-masalah? Lalu ketika saudara mengalami masalah, mengalami sakit penyakit, siapa yang saudara cari? Siapa the key person? Siapa oknum kunci yang saudara cari? Saudara, pagi hari ini, kalau saudara mengalami masalah dalam hidup ini, saudara tidak tahu mau datang kepada siapa, datanglah pada the key person. Orang kunci itu, yaitu Allah, seperti yang dicari oleh Yosafat. Saudara-saudara, pagi hari ini, kita belajar dari Yosafat, bahwa ketika kita mengalami masalah yang berat, masalah yang tidak mampu kita selesaikan sendiri, tidak salah kita mencari bantuan pada manusia. Tapi yang paling pertama, satu-satunya jalan yang harus kita cari adalah datang kepada orang kunci, the key person, yaitu Allah, semesta Allah. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar dari Raja Yosafat ketika dia akan dikepung, dihajar oleh 3 kerajaan. Dia bukan datang kepada manusia, tapi dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Biarlah hikmat, kebijaksanaan dari Yosafat ini juga ada dalam hati kami ketika kami mengalami masalah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.